perkenalkan, nama saya Ratu Darmawati Saputri dari kelas 12-7. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai enzim dan metabolisme. Simak terus video sampai akhir ya. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak aktivitas yang kita lakukan. Aktivitas tersebut dapat memengaruhi kondisi fisik kita. Kegiatan fisik seperti olahraga dapat menjadikan tubuh kita bugar. Sedangkan kegiatan bermalas-malasan sambil ngemil di rumah, apalagi apabila dilakukan terus-menerus, dapat membuat penimbunan lemak dan tubuh akan kelebihan bobot. Kira-kira kenapa ya orang yang jarang olahraga dan sering olahraga memiliki bentuk fisik yang berbeda? Ternyata hal ini berhubungan dengan proses metabolisme dalam tubuh. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup kita. Kecepatan proses metabolisme ini dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator yang dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Enzim sendiri merupakan suatu senyawa protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Berikut merupakan grafik enzim yang menunjukkan bahwa enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi sendiri merupakan energi yang diperlukan untuk keberlangsungan suatu reaksi. Penurunan energi aktivasi dapat dilihat dari selisih energi yang diperlukan dalam suatu reaksi yang dibantu dengan enzim dan tidak dibantu dengan enzim. Dengan menggunakan enzim, energi aktivasi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Hal ini menyebabkan reaksi lebih cepat dengan sedikit energi bebas yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah komponen enzim. Enzim dibagi menjadi dua, yaitu enzim sederhana yang merupakan protein dan enzim kompleks yang disebut sebagai holoenzim. Holoenzim sendiri dibagi menjadi dua komponen, yaitu apoenzim atau komponen protein yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Dan yang kedua adalah gugus prostetik atau komponen non-protein yang bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Gugus prostetik dapat berupa koenzim, yaitu senyawa organik seperti vitamin, NADH, dan koenzim A. Dan dapat juga berupa kofaktor yang merupakan senyawa logam anorganik seperti ion logam Cu, Fe, Mn, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan komponen holoenzim yang terdiri dari apoenzim, koenzim, dan kofaktor. Selanjutnya, terdapat sifat-sifat enzim yang terbagi menjadi 8 sifat. Yang pertama adalah enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, tidak mengubah produk akhir reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik, hanya mempengaruhi substrat tertentu. Contohnya seperti enzim maltase yang hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga, enzim merupakan protein sehingga kerjanya dipengaruhi oleh pH dan suhu. Yang keempat, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversible sebagai katalis. Yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang keenam, enzim berupa koloid. Yang ketujuh, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Yang terakhir atau yang kedelapan, enzim dapat digunakan secara berulang-ulang kali. Selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu lock and key theory dan induced feed theory. Nah, bagaimana kedua teori tersebut bekerja? Yang pertama adalah lock and key theory. Lock and key theory ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki bagian yang berikatan dengan substrat. Bagian ini merupakan sisi aktif enzim. Sedangkan substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan dengan pas dengan sisi aktif enzim. Substrat tersebut akan menempel pada sisi aktif enzim yang akan membentuk kompleks enzim substrat yang menghasilkan produk. Apabila sisi aktif enzim berubah karena pengaruh pH ataupun suhu, maka substrat tidak dapat lagi berikatan dengan enzim. Sedangkan teori kedua, yaitu induced feed theory, menjelaskan bahwa
sisi aktif enzim dapat berubah sesuai dengan substratnya atau bersifat fleksibel mengikuti bentuk substratnya. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Enzim memiliki suhu yang optimum tersendiri, yaitu kisaran 35-40 derajat Celcius, di mana apabila suhu terlalu tinggi, maka enzim akan mengalami denaturasi atau rusak. Sedangkan apabila suhu terlalu rendah, maka enzim akan non-aktif tetapi tidak rusak, sehingga reaksi metabolisme akan berjalan lebih lambat. Yang kedua, yaitu perubahan pH. Enzim dapat bekerja dalam pH tertentu, dan apabila terjadi perubahan pH yang begitu signifikan, maka enzim akan denaturasi atau rusak. Contohnya seperti grafik di sini, di mana enzim pepsin yang berada di lambung bekerja dalam pH asam, sedangkan petialin di mulut bekerja pada pH netral, dan enzim tripsin pada usus bekerja pada pH basah. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim, di mana semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksinya akan meningkat. Yang keempat adalah konsentrasi substrat, di mana apabila substrat terlalu banyak dan enzim sedikit, maka reaksi akan berjalan lama atau bahkan ada beberapa substrat yang tidak terkatalisasi. Hubungan konsentrasi enzim dan substrat dengan kecepatan reaksi dapat dilihat dengan grafik berikut. Yang kelima adalah aktivator, yaitu zat yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi enzim, di mana aktivator akan menempel pada enzim dan sisi aktif enzim akan berubah sesuai dengan substratnya sehingga enzim dapat menghasilkan produk. Yang keenam atau yang terakhir adalah zat-zat penghambat atau yang disebut dengan inhibitor. Inhibitor dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berikatan dengan sisi aktif enzim, di mana strukturnya itu mirip dengan substrat dan inhibitor ini dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat. Contoh dari inhibitor kompetitif yaitu oxalosuccinat. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang berikatan dengan sisi allosterik enzim dan mengubah sisi aktif enzim. Strukturnya ini beda dengan substrat dan tidak dapat dihilangkan dengan menambah konsentrasi substratnya. Contoh dari inhibitor non-kompetitif adalah antibiotik penisilin. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai enzim dan metabolisme. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.